Engkau adalah satu-satunya keselamatan kami Tuhan. Dan kami siap untuk terus bersuka cita Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Boleh kita sama-sama berdiri karena kita mau bersuka cita memuji Tuhan karena Dialah Raja Mulia. Amin. Kita mau nyanyikan lagu Raja Mulia. Amin. Boleh yang semangat memberikan tangannya, katakan haleluya, katakan amin. Dan saat kami Tuhan bersatu memuji nama Tuhan, Allah penambat kami. Selalu menambah Tuhan, adalah satu yang menyamar kita. Kuasa
kasih-Mu yang begitu indah Tuhan. Saya ingin kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Saya percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu begitu indah Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Dan kami mungkin ada dalam musim pencobaan Tuhan. Kami datang kepada-Mu Tuhan. Dan Kau yang akan memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi?
pengorbananmu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yes. Amin. Bapa, aku berdoa pada saat ini biarlah firman-Mu membangkitkan setiap kami Tuhan Yesus, merapi setiap kami yang datang pada hari ini, agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, pikiran kami bisa menangkap dan mengerti semua apa yang Roh Kudus katakan kepada kami. Sampaikan kepada kami pada hari ini Bapa, agar kami mengalami perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Berikan salam kiri kanan. Katakan shalom. Yang belum kenal, kenalan dulu. Ada yang baru datang mungkin, ya baru boleh duduk. Udah salaman dulu di atas. Kalau belum salaman jangan duduk dulu. Ya, salaman dulu silakan. Katakan shalom. Puji Tuhan. Shalom saudara semua. Sekali lagi shalom saudara semua. Oh, itu adalah salam untuk kita semua ya. Orang-orang percaya, shalom itu adalah damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, hanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anaknya, kita harus punya damai. Itu minggu yang lalu disampaikan oleh Ibu Gembala, ya, tentang shalom. Ya, biarlah shalom, damai sejahtera akan selalu ada dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Nah, sebelum saya memulai firman Tuhan pada hari ini, masuk dalam firman Tuhan, tapi ada korelasinya ya. Siapa di antara saudara yang tahu kata tentang dalam bahasa Inggris tapi logat Sunda supreme, atau dalam bahasa Inggris dalam logat orang bule itu supreme? Siapa yang tahu? Tahu ya? Pada tahu semua? Nah, pada awalnya supreme ini diawali dan dimulai oleh seorang bernama James Xavier, ya. Itu tahun 1994. Siapa yang belum lahir? Udah lahir semua ya tahun 94? Enggak ya? Ini ada Gen Z. Oh, ini belum ya, tahun 94 dimulainya. Dan pada waktu itu dimulai dari sebuah toko yang kecil. Toko itu namanya Supreme, atau dalam logat bahasa Sundanya Supreme, ya. Itu menjual pakaian sweater atau hoodie ya, dan skateboard. Tapi akhirnya Supreme ini menjadi brand produk terkenal, ya. Sehingga brand-brand besar banyak yang ingin berkolaborasi dengan Supreme ini. Nah, salah satunya ini yang sudah ditampilkan, produk Oreo. Siapa yang tahu Oreo? Tahu ya, Oreo itu sandwich biskuit coklat itu, hitam, ininya putih, ya kan, kremnya putih ya. Itu paling mahal berapa coba? Siapa yang terakhir makan Oreo? Kamu suka Oreo ya? Nah, kan tepat. Berapa? Paling 10.000 lebih. Satu gini. 7.000 ya? 8.000 ya? Nah, ini penggemar Oreo semua nih. Tetapi ketika Supreme ini, Oreo ini berkolaborasi dengan Supreme, harganya, saudaraku, saya searching, harganya 1.442.000. Itu sebanyak 9 pack. 9 pack isinya satunya 3. 9 kali 27 biji, harganya 1.400.000. Wah, ini Bapak Toro nih, mau dia pernah beli soalnya. Kayaknya udah pernah beli nih ya. Orang kaya tapi bebas ya. Nah, kemudian juga dia berkolaborasi dengan produk fashion namanya LV, atau bahasa sawahnya Louis apa bacanya? Louis Vuitton. Siapa yang punya tas LV? 1, 2, 3, ada?
itu Elvi ya, tapi KW ya. Nah ketika Elvi ini bekerja sama dengan Supreme, harga tasnya hampir 1 M. Waduh ya. Ini saya bukan cerita soal produk ya. Ini mau apa atau mau promosi Supreme ya. Tetapi ternyata arti kata Supreme ini adalah tertinggi. Saya searching di Google ya, di DeepSeek. Sekarang di DeepSeek saya cari. Kemudian paling hebat artinya terbaik dan maksimal. Ketika saya masuk ke Supreme, memang mereka mendeklarasikan bahwa produk mereka itu produk yang terbaik, terhebat. Sehingga banyak produk-produk di seluruh dunia ini ingin kerjasama dengan namanya Supreme. Ya, sehingga menjadi laku dan paling laris ya. Dan hari ini saya tidak ingin membahas tentang produknya ya. Tetapi saya ingin membahas tentang Supreme ini ya. Ternyata Supreme ini yang tertinggi, paling hebat, terbaik, maksimal Tuhan berikan buat kita. Apa itu? Supreme Position. Sama-sama katakan Supreme Position. Supreme. Gak apa-apa, logat bahasa Sunda juga gak masalah. Supreme Position. Supreme Position. Nah, ya. Maka judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Supreme Position that God has given to you. Artinya posisi tertinggi, terhebat, terbaik, maksimal yang Tuhan berikan untuk Anda dan saya ya. Jadi selama khotbah ini saya akan memakai kata-kata Supreme Position atau Supreme Position ya. Posisi tertinggi yang terbaik dan terhebat ya. Nah kita baca dulu di dalam Efesus 2, 4-6. Apa kata Tuhan tentang posisi yang dia berikan buat kita semua? Sama-sama baca 1. Efesus 2, 4-6. Oke. Ya, 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan apa? Dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, Tuhan sudah memberikan posisi yang terbaik. Ya, jadi ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah sampai di situ. Saudara sudah percaya Yesus semua? Wah, ada 2 orang nih. Saudara sudah menerima Tuhan Yesus? 5 orang. Kalau gitu sama-sama ucapkan gini. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Berikan pertolongan Tuhan. Ya, jadi ketika kita sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita tidak sama lagi. Sama-sama katakan hidup saya tidak sama lagi. Hidup saya. Ketika saudara percaya Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita tidak sama-sama lagi. Tidak sama lagi, betul kata-katanya. Ya. Tidak sama. Kesalahan. Tidak sama lagi. Ya. Jadi kita bukan lagi hanya diselamatkan dari dosa, tetapi kita sudah dipindahkan ke posisi yang mulia, dipindahkan dari gelap kepada terang. Ya, menyatakan bahwa kita adalah orang-orang percaya. Dan ketika kita dipindahkan, kita diberikan supreme position, diberikan tempat yang terbaik, yang tertinggi. Ya, hari ini kita akan belajar 3 supreme position, 3 posisi terbaik, terhebat yang Tuhan berikan buat kita. Katakan amin. Amin. Ya, posisi ini luar biasa, sungguh. Hanya diberikan buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, yang pertama adalah posisi sebagai anak-anak Allah. Sama-sama katakan anak-anak Allah. Ya, kita baca ayatnya, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yuk, sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi apa? Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi
anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya tidak pakai kata adopsi, tetapi kata-kata dalam firman Tuhan itu diberi kuasa. Dan kata-kata lain gak ada kata-kata adopsi sebetulnya. Ya, lebih kasar gitu kayaknya kalau adopsi ya. Tapi diberi kuasa, kemudian diterima. Dalam bahasa aslinya diterima sebagai anak-anak Allah. Kalau saudara adopsi anak, siapa yang adopsi anak? Kemarin ada yang mau adopsi anak? Itu dijadikan menjadi anak beneran, sungguhan, gitu ya. Jadi ada suratnya, ada legalitasnya. Nah, ketika kita dijadikan anak oleh Bapa, ketika kita diterima oleh Bapa, ketika kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya, kita resmi menjadi anak-anak Allah. Ini posisi tertinggi yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Di Alkitab hanya ditulis 3 posisi tertinggi. Yaitu yang pertama adalah anak-anak Allah. Ya, jadi sebelum percaya kepada Tuhan, kita musuhnya Allah. Kita seterunya Tuhan. Kata siapa? Kata firman Tuhan. Coba kita baca dalam Roma 5 ayat 10. Kita seterunya Tuhan karena apa? Karena dosa-dosa. 1, 2 kita baca. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Katakan amin. Ya, jadi ketika kita dulu masih berdosa, ditebus oleh Tuhan, kita diperdamaikan dan kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi melalui darah Yesus kita diangkat menjadi anak-anaknya. Coba baca lagi di dalam Galatia 4-7. Ini banyak ayat yang kita perlu baca ya, karena poin-poinnya juga saya mengambil dari ayat-ayat Alkitab yang nggak perlu kita tafsirkan, tapi kita lihat poin-poinnya. Galatia 4 ayat 4-7 baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ya, dan karena kamu adalah anak Allah, telah menyuruh yang berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Jadi melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Jadi kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak. Amin. Bangga nggak saudara punya jadi anak-anak Tuhan? Amin. Aduh, kayaknya kurang bangga ya. Kalau di sini ada yang diangkat jadi nama presiden ke-7 atau presiden ke-8 jadi anak presiden. Wah, pasti gini nih jalannya. Aku bangga jadi anak presiden. Ya, ada yang diangkat ya jadi anak angkat. Ada? Yang di belakang? Ya. Nah, ya, kita harus bangga jadi anak-anak Tuhan. Coba bilang sama sebelahnya, kita anak Tuhan. Bilang sama sebelahnya, kita anak Allah. Ya, kita harus bangga ya. Oke. Nah, ketika kita menjadi posisi kita yang pertama, supreme position ini sebagai anak, kita diberikan privilege, hak istimewa. Anak itu diberikan hak istimewa, saudara. Ya. Yang pertama, hak istimewanya adalah akses kepada Bapa. Akses langsung kepada Bapa. Sama-sama katakan hak istimewa. Sama-sama katakan saya diberi hak istimewa. Saya diberi hak istimewa. Akses langsung kepada Bapa di surga. Kepada Bapa di surga. Kenapa saya ulang-ulang ini, saudara? Supaya firman Tuhannya nggak lupa, ya, saudara. Akses langsung kepada Bapa di surga. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat 15. Aduh, mudah-mudahan ini cukup ya waktunya saya untuk membahas ada 3 posisi ini. Oke, Roma 8 15. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Jadi posisi anak ini punya akses langsung ke Bapa di surga. Ya. Kalau saudara punya Bapa di dunia ini, kira-kira kalau saudara mau ketemu,
harus pakai protokoler nggak? Moses misalnya mau ketemu bapaknya, ini aku mau ketemu sama Bapak Tono, ya. Jam berapa? Jam sekian. Oh kayaknya sibuk deh jam segitu. Hari apa? Hari Senin. Oh kayaknya nggak bisa ya. Terus mau apa yang mau dibicarakan? Berapa lama? Kira-kira pakai protokoler nggak? Enggak, saudaraku. Tapi kalau saudara ketemu sama Presiden Jokowi, Presiden ke-7, pakai protokoler nggak? Kemarin siapa yang mau ketemu ya sama Presiden ya? Enggak ya? Kok saya dapat kaosnya? Di rumahnya. Oh di rumahnya, iya. Pakai protokoler. Ibu Hana mau ketemu sama Presiden Jokowi, jam berapa? Berapa banyak? Hari apa? Ya, berapa lama? Apa yang mau dibicarakan? Gitu kan? Tetapi kalau Mas Kaisang sama Mas Gibran yang sekarang wakil presiden, kira-kira mereka pakai protokol nggak mau ketemu bapaknya? Enggak, langsung aja Pak, aku mau ketemu nih, ada masalah berat nih. Ketemu sih kita. Sama dengan kita, kita pun punya akses langsung ke Bapa di surga. Nggak perlu pakai protokoler. Ya, nggak perlu ada, wah harus gini-gini. Nggak, akses langsung. Kenapa? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ada apa peristiwa? Tabir bait Allah yang terbelah dua. Terbelahnya bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Itu melambangkan bahwa pintu terbuka buat setiap orang yang percaya. Buat setiap anak-anak boleh datang. Oleh sebab itu kita harus gunakan privilege ini, hak istimewa ini datang kepada Tuhan sesering mungkin melalui doa kita. Dan kita harus banyak-banyak berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, memohon kepada Dia. Terus kemudian kita berkeluh kesah mungkin. Gunakan itu saudara. Jadi kalau saudara tidak mau menggunakan privilege ini, langsung kepada Bapa di surga, males deh berdoa, males kan ketemu sama Bapa gitu. Ya siapa yang rugi saudara? Jadi kita harus sesering mungkin gunakan ini melalui doa kita kepada Tuhan. Ya. Saya mengingatkan dari poin ini, kita harus banyak berdoa di akhir zaman ini. Karena doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Teman-teman yang udah merasakannya, doa itu mengubah segala sesuatu. Tadinya hitam, dengan doa bisa jadi putih. Tadinya sakit bisa jadi sembuh. Kita akan mengalami perkara-perkara yang supranatural. Kekuatan doa, the power of prayer, itu dahsyat, begitu luar biasa. Ya, itu Tuhan. Itu privilege yang pertama. Yang kedua, kita punya warisan kekal. Sama-sama katakan warisan kekal. Warisan kekal. Ya. Siapa yang punya warisan di sini? Ya. Oke, kita baca sama-sama. Roma 8:17. Gak ada yang mau ngaku nih punya warisan. Roma 8:17 sama-sama baca 1, 2, 3. Dan maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Ya. Warisan yang dimaksud bukan hanya dari segi materi, tetapi betul kita harus hidup dalam berkat Tuhan. Sama-sama katakan hidup dalam berkat Tuhan. Ya. Jangan sampai berkat itu dicuri oleh si iblis yang sudah menjadi hak kita. Tetapi ini bukan bicara hanya soal materi, tetapi juga kita harus hidup dalam berkat-berkat secara rohani, yaitu hidup yang kekal, persekutuan dengan Allah, dan kemuliaan bersama Yesus Kristus di surga. Dan yang luar biasanya, saudara sudah punya tempat tinggal di sana. Satu orang. Saudara sudah punya tempat tinggal di surga. Amin. 5 orang. Padahal di sini tadi saya hitung ada sekitar 45. Saudara punya tempat tinggal di surga. Amin. Saudaraku, maaf ya. Siapa di sini yang rumahnya masih ngontrak? Nggak usah kata nanti. Jangan. Oh iya, apa-apa. Tuhan melihat nanti dikasih rumah ya. Kita harus punya berkat selama di muka bumi ini. Tapi nanti percaya Ibu Hana pasti dapat di tahun ini ya, pasti dapat rumah dan kontrak lagi. Tetapi kita yang mungkin yang belum berkesempatan ya, saya suka lihat tuh di TV ya,
Saya senang sama rumah-rumah yang indah. Ada house for sale ya, di luar negeri, di Indonesia. Ternyata harga-harga rumah itu sekarang waduh mahal-mahal suruh. Rumah-rumah mewah ya. Iya betul. Ember suruh. Uangnya mesti berember-ember. Ada yang 20 miliar, 30 miliar. Artis-artis itu rumahnya ada yang 300 miliar suruh. Saya sampai kaget dijual rumahnya Bapak Anu gitu ya. Oh, saya bilang gila bener. Waduh mahal-mahal suruh. Apalagi kalau kita ke arah sana suruh ke Tangerang sana. Ada Pantai Indah Mertua ya di sana ya, ada perumahan Pantai Indah Mertua kan. Itu waduh, rumahnya mahal-mahal, bagus-bagus. Tetapi ketika saya baca ini, kita punya rumah yang bagus luar biasa. Melebihi dari yang MM-an itu. Kita punya rumah tempat tinggal di surga. Itu bukan tafsiran saya, tetapi betul-betul di firman Tuhan dikatakan, kalau saya tafsir dalam bahasa Inggrisnya juga house, place, room for you. Ya, kita baca di dalam saya baca apa ya? Yohanes juga. Yohanes 14. Ya, Yohanes 14. Ini memang dadakan ayatnya. Supaya saudara mengerti bahwa kita punya tempat tinggal di surga. Ya, kita punya warisan hidup yang kekal dan juga kita punya rumah. Ya, coba kita baca sama-sama. Ayat 2 ya, coba ayat 2. Nah, coba sama-sama baca. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Sudah punya tempat tinggal di surga. Amin. Yang mewah, yang luar biasa, yang mahal, yang mewah banget. Amin. Itu jadi kebanggaan. Sekarang senyum dong, sumurinya coba. Kalau saudara punya rumah, nah coba lihat teman-temannya, jangan cemberut dulu ya. Kita punya warisan hidup yang kekal dan kita punya tempat tinggal di surga. Amin. Tuhan. Nah kemudian privilege yang terakhir adalah kita dapat perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Ya kita baca ayatnya. Matius 6 ayat 26. Seringkali kita khawatir ya akan hidup kita, tapi ini menjamin buat kita bahwa kita mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan. Matius 6:26 sama-sama baca 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah jauh melebihi burung-burung itu? Saudara jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Tentunya Tuhan pasti melindungi saudara. Tuhan memberikan pemeliharaan buat saudara. Katakan amin. Dan kita akan mengalami Allah penyedia. Apapun yang kita butuhkan, kita perlukan Tuhan sediakan. Amin. Nah itu adalah privilege dari Tuhan untuk kita sebagai anak-anak. Ini baru poin pertama nih saudara. Oke. Poin kedua, yang 2 sama yang 3 saya cepat aja ya, karena ini waktunya 5 menit lagi. Poin kedua sama ketiga, yang kedua adalah supreme position. Yang kedua adalah posisi sebagai raja dan imam. Sama-sama katakan raja dan imam. Sama-sama katakan saya raja dan imam. Kita akan baca ayatnya. Wahyu 1 ayat 6, kemudian 1 Petrus 2 ayat 9. Wahyu 1 ayat 6 dulu. Coba ini yang wanita baca. 1, 2, 3. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Suatu kerajaan, saudara menjadi imam-imam. 1 Petrus 2 ayat 9. Ini pria-pria yang baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah sendiri, supaya kamu memberitahukan kebutuhan besar melayani kamu untuk keluar dari kegelapan kepada pelannya yang. Saya rasa ada 15 orang pria ya, tapi ini suaranya cuma 3 orang. Coba sama-sama yang pria katakan dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Katakan amin. Jadi posisi yang kedua, kita sebagai raja dan imam. Ya. Ini pembahasannya agak sedikit panjang, tapi saya akan persingkat ya. Raja itu artinya berkuasa, punya otoritas kerajaan atas dosa, atas iblis dan dunia ini. Nah, ya, itu posisi kita sebagai raja. Kita punya otoritas. Saya sedikit membahas tentang otoritas kerajaan. Jadi ketika kita hidup di muka bumi ini, bukan nanti ketika kita ada dalam kerajaan surga, tetapi sekarang kita harus menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Itu juga perintah Tuhan. Saudara ingat ya waktu Tuhan mengajarkan kita tentang berdoa? Doa Bapa kami. Nah, doa Bapa kami. Coba, ada yang hafal nggak? Bapa kami. Terus? Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Oke, sampai di situ. Datanglah kerajaanmu. Jadi artinya kita harus meminta kerajaan Tuhan itu datang di bumi ini. Di tempat pekerjaan saudara, di keluarga saudara, dimanapun saudara berada. Kerajaan itu harus hadir. Ketika saudara hadir, kerajaan itu harus hadir, saudara. Karena posisi saudara, Tuhan katakan sebagai raja, imamat yang rajani. Ini janji Tuhan bukan main-main, saudara. Betul. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Tetapi kerajaan itu bukan soal makanan dan minuman, Tuhan katakan. Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran itu artinya Injil. Ketika saudara hadir di dalam keluarga saudara, kebenaran itu harus diberitakan. Damai sejahtera itu harus ada. Kemudian sukacita oleh Roh Kudus itu harus ada. Jangan sampai saudara mengatakan seperti ini, seperti orang-orang dunia ya. Aduh, pulang ke rumah lagi nih. Di kantor udah capek, udah mumet, udah susah, udah banyak pikiran, pulang ke rumah kayak neraka. Banyak kayak gitu, saudara. Dan banyak juga teman-teman saya ya yang bersaksi jemaat-jemaat Tuhan tuh kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Oleh sebab itu banyak orang-orang yang nggak mau pulang ke rumah, maunya setelah pulang dari kantor healing, ke bar, ke holy apa gitu kan, kemudian ke dugem gitu ya. Sekarang bukan dugem lagi zamannya, masuk ke tempat-tempat yang sudah mulai dilegalkan itu, yang pengacara terkenal itu punya banyak tuh ya, ada holy apa segala macam ya. Pergi ke dia ada semua YouTube ya, ini nanti juga ada ya. Itu kita nggak boleh, kita harus menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Sekali lagi, kerajaan Allah nanti ada khotbah khusus. Itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, itu Injil, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu harus selalu hadir kemanapun saudara berada, dimanapun saudara pergi, kemanapun saudara pergi. Saudara harus menghadirkan kerajaan Allah. Ya, terutama ketika saudara keluar dari gereja ini, di rumah, di tempat pekerjaan, di tempat usaha saudara, di jalan, dimanapun harus menghadirkan kerajaan Allah. Sehingga apa? Kita akan merasakan atmosfer yang berbeda. Dan ketika itu terjadi, berfungsi dalam kehidupan kita, saudara, setiap orang yang ketemu sama kita merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan karena penampilan saudara, bukan karena cincin saudara, bukan karena jam saudara Rolex mungkin, tetapi karena saudara punya kerajaan Allah. Sehingga mereka merasakan ada satu atmosfer yang berbeda, dan mereka bisa percaya Yesus lewat penampilan saudara, lahiriah, dan juga ada ini bahasa sekulernya, ada aura yang keluar gitu loh. Auranya aura ilahi, aura yang luar biasa. Setiap orang yang melihat saudara, mereka melihat Yesus. Mereka melihat Bapak Dioksun, mereka melihat Yesus. Orang-orang melihat Bapak Tono, melihat Yesus. Orang-orang melihat Bapak Januar, melihat Yesus. Karena ada kerajaan Allah di dalam kehidupan saudara. Itu yang harus dihadirkan. Oke.
imam dan raja. Imam itu berfungsi punya akses langsung kepada Tuhan untuk menyembah. Dan juga imam itu bisa mewakili jemaat-jemaat. Bisa mewakili orang-orang. Doa-doa ini bisa kita panjatkan agar itu tembus dalam kerajaan Allah. Ya. Versi Alkitab bukan versi agama sebelah ya. Imam itu bukan hanya kepala keluarga. Kalau yang selama ini kita dengar, imam itu kan kepala keluarga kan. Nah, ya karena kita hidup di lingkungan mayoritas. Alkitab mengatakan bukan. Imam itu adalah saudara dan saya. Siapapun saudara. Saudara sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, Anda adalah imam. Sehingga saudara harus menyembah Tuhan, membawa semua pergumulan masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan saudara menjadi imam-imam saudara di keluarga saudara, di tengah-tengah masyarakat ini. Amin, saudara. Amin. Sama-sama katakan saya raja dan imam. Saya raja dan imam. Oke, langsung ya. Kita akan ke posisi yang ketiga. Ya. Posisi yang ketiga yang terakhir adalah posisi duduk. Posisi duduk bersama dengan Kristus Yesus. Ya. Efesus 2 ayat 6 sama-sama baca. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kita punya tempat bersama-sama dengan Yesus. Kedudukan kita ketika kita nanti di surga, kita bersama-sama dengan Kristus disejajarkan. Karena posisi Yesus, kalau kita lebih teologis lagi, posisi Yesus sebagai apa? Jadi tunggal Allah. Posisi Yesus sebagai anak. Kita diangkat sebagai anak oleh Bapa di surga. Ya, jadi ketika kita di surga nanti kita disejajarkan dengan Yesus Kristus. Wow, dahsyat seru. Ya. Oke, itu yang terakhir. Tapi saya akan bahas itu nanti ketika kita di surga. Tetapi ketika kita ada di muka bumi ini, seru ya. Realitas rohaninya sekarang, seru ya. Kita harus hidup di atas. Itu yang Paulus tulis tentang kedudukan kita di atas. Ayat terakhir ya, baca ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kemudian ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 57. Sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan ya, Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Dan duduk. 2. Pikirkanlah bukan yang di bumi. 3. Bersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Katakan amin. Artinya, saudara harus selalu berpikiran di atas. Saudara harus punya pikiran yang sama dengan pikiran Kristus dan memandang dari surga, bukan dari bumi ini, saudara. Sehingga apa, saudara? Ketika masalah-masalah yang datang, saudara, menghampiri saudara, itu ketika kita memandangnya dari bawah, maka masalah itu menjadi besar. Kita tidak bisa melihat Tuhan yang besar. Tetapi ketika kita memandang seperti Paulus katakan dari atas, memandang dari surga, maka kita bisa melihat Tuhan yang besar dan semua masalah itu bisa diselesaikan. Dan jatah kita adalah kemenangan. Terakhir, terakhir. Baca 1 Korintus 15, 57. 1, 2, 3. Tetapi syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ketika kita memposisikan diri kita, yang memfungsikan kita, ya, three supreme position ini dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berkemenangan. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya akan closing. Saya undang tim pelayanan untuk maju ke depan. Ya, biarlah kita bisa mengaktifkan, ya, three supreme position ini. Bagaimana mengaktifkannya? Sebenarnya ini agak panjang ya. Saya membahas firman Tuhan ini. Memposisikannya, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Yang pertama, itu bicara soal sahabat. Yang kedua, kita harus dekat, kita harus taat kepada Tuhan. Itu bicara soal hamba. Jadi ketika kita mau memfungsikan three
supreme position ini, 3 posisi penting yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk dekat sama Tuhan. Kedua, hidup dalam ketaatan. Ya, saudara akan merasakan sesuatu yang berbeda, yang luar biasa sih. Tuhan memberikan 3 position, supreme position ini sebagai anak yang pertama tadi, ya. Yang kedua sebagai apa? Raja dan imam. Ketiga, didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Bukan untuk menjadi kesombongan buat kita, wah gua nih hebat nih, enggak. Tetapi untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup berkemenangan, dan juga membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Dengan kita punya posisi-posisi penting tadi, orang-orang bisa melihat, oh dia anak Tuhan, dia orang Kristen, karena hidup kita berbeda. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi hari ini. Seringkali kita mengalami banyak kekalahan karena masalah yang terlalu besar, terlalu rumit dalam kehidupan kita. Kadang juga kita tidak bisa melihat mujizat. Aktifkan 3 supreme position ini, 3 kedudukan yang Tuhan berikan buat kita, yang sangat penting, yang terhebat dalam kehidupan kita. Maka saudara akan mendapatkan pertolongan Tuhan, mujizat akan terjadi, dan hidup dalam kemenangan. Haleluya. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Tuhan menopang hidup kita, menopangku di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Percaya masih ada mujizat, percaya tanganmu masih bekerja, janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus Kau Tuhan perlindunganku. Dan dikatakan sungguh-sungguh, mujizat masih ada buat kita semua. Di saat ku takut, banyak ketakutan yang kita hadapi, soal ekonomi, soal keadaan zaman, tapi Tuhan akan menopang hidup kita. Kau Tuhan penolong. Sama-sama kita berdiri. Percaya pasti ada mujizat. Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak
Yes. Amin. Good morning, GBS Kalvaris Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, Welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be part of our family. tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya bisa menjadi rema bagi kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa. Jam 5 sore di GBS Kalvaris Sukabumi. Doa puasa besar puasanya. Maka yuk jadikan doa puasa ini menjadi lifestyle kita. Lalu hari Kamis minggu depan kita ada House of Blessing. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join, jangan sampai telat datang. Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman di GBS Kalvaris Sukabumi jam 5 sore. So, bagi para kaum wanita, yuk kita berkumpul untuk sharing dan juga saling menguatkan. See you there! Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. So, I see you all guys there. Kemarin, Calvary Youth baru mengadakan fun activity, yaitu main badminton bersama-sama. Pengen tahu kan keseruannya? Let's check out the recap. There were diamonds in the light. I was standing side by side as a shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling, I just can't deny. Kita ada program baru juga loh, yaitu WFH alias Worship from Home. WFH ini diadakan setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 subuh via Google Meet. So, bagi Anda yang belum join, yuk buruan join agar kita bisa menjadi pendoa yang hebat bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2 dan Kalvari Kids di lantai 3. Dan tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. I see you guys there. 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapatkan QR berikut. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. atau memberikan persembahan secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diadakan. selamat memberi. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi. Untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Bersama kita memberikan
kembali diangkat satu kali, berikan dengan sukacita dan hati yang tulus. Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan terus menyertai kehidupan kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kami percaya yang datang pada hari ini, yang lemah sudah dikuatkan, yang dalam pencobaan Tuhan berikan kemenangan, yang dalam permasalahan Tuhan sedang membukakan jalan buat kami. Setiap pintu-pintu akan terbuka yang selama ini tertutup. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan bukakan. Dan Tuhan juga akan membuat perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, Kau sungguh luar biasa, Kau sungguh hebat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terpuji namamu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga.
Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.